Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah pengajian yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Dr. Awaludin MHI MA dengan tema pengajian memberi pelayanan dengan keimanan dan ketakwaan. Kepada Ustadz Awaludin kami persilakan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, judulnya menarik saya lihat. Pelayanan berbasis iman dan takwa. Pelayanan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa dasarnya iman? Sebenarnya ada apa dalam iman dan ada apa sebenarnya dalam sebuah ketakwaan. Kita akan coba melihat dalam tafsir per tafsir. Nanti kita hubungkan dengan beberapa penjelasan Al-Quran tentang pelayanan. Bapak dan Ibu, takwa itu adalah esensi dari amal yang kita kerjakan sebenarnya. Apakah kita sebagai pegawai negeri, apakah kita sebagai pelayan publik, apakah kita sebagai petani, sebagai pedagang, itu esensi dasarnya, wujud akhir dari sebuah pencapaian itu sebenarnya takwa. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Aku, kata Allah, Aku berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Aku akan berikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri maksudnya, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Ini janji. Ini janji Allah, bukan dalam hadis, tapi dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk kepada pelayanan, konsep keyakinan yang pertama dalam setiap pelayanan akan hakikat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan Ibu dan Bapak. Bapak Ibu, pernah tidak mendengar kisah Firaun ketika dia mengejar Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, itu Musa larinya kemana? Kemana Musa larinya? Kemana Musa? Dalam Al-Quran disebutkan kemana Musa larinya? Ke tepi pantai kan Pak? Ke tepi pantai. Ini kalau dalam sebuah strategi perang, ini untuk membunuh diri, Pak. Bunuh diri. Apakah Musa lari ke tepi pantai itu gunanya untuk menyelamatkan diri? Musa tidak tahu tongkatnya berubah menjadi ular. Musa tidak tahu. Yang Musa tahu hanyalah patuh. Ini iman sebenarnya. Pelayanan itu harus didasari atas kepatuhan dan komitmen dan keimanan. Musa itu lari ke tepi pantai itu diprotes oleh seluruh pengikutnya. Wahai Musa, kenapa kita lari ke tepi pantai? Bukankah lari ke tepi pantai itu bunuh diri? Jawab Musa hanya satu. Ini perintah Tuhan. Musa nggak tahu nanti di tepi pantai ada solusi. Nggak tahu Musa. Maka ketika nyampe di tepi pantai, Firaun semakin dekat, maka kata Allah, lemparkan tongkat wahai Musa. Berubah menjadi jalan lautan. Ini yang disebut dengan solusi iman. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa dengan iman, maka Aku akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan Aku berikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan siapa yang hanya berserah diri kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Contoh kedua, Nabi Ibrahim tidak tahu ketika alaihi anaknya digorok akan berubah menjadi seekor binatang. Nabi Ibrahim tidak tahu. Yang Nabi Ibrahim tahu hanya patuh. Maka esensi dari sebuah kehidupan kita, apakah pegawai negeri kita, apakah pedagang kita, apakah petani kita, apakah nelayan kita, esensi awalnya adalah pengabdian. Itu yang harus kita lakukan. Kita sebagai pelayan publik, kita kan sama-sama pegawai ini. Kita sebagai pelayan publik, esensi dasar utama yang harus kita lakukan itu adalah pengabdian. Pengabdian kita kepada masyarakat, bagian di antara pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah yang disebut dengan akhlak. Inilah yang disebut dengan akhlak. Maka dalam sebuah sistem pelayanan, dalam Islam itu akhlak itu sangat penting. Ukuran dari sebuah kebaikan seseorang itu tidak diukur dari sebuah kecerdasan intelektual. Tidak diukur dari kemampuan kapital. Tidak diukur dari tinggi jabatan dan pangkat dan golongan. Tapi esensi dari sebuah pencapaian manusia itu adalah kolaborasi intelektual, kolaborasi emosional dalam bentuk kecerdasan spiritual. Ini yang sebenarnya esensi itu di sini. Maka akhlak itu nomor satu. Inilah yang disebut
dalam Islam itu dikenal dengan akhlakul karimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukankah kita melayani orang itu ibadah? Bukankah setiap perkataan yang terucap dari mulut kita itu adalah ibadah? Maka dalam Al-Quran esensi dari perkataan itu banyak. Kita lihat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tujuan esensi dasar pengabdian. Kita dilahirkan ke permukaan bumi ini bukan main-main. Kita hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, itu kerbau di sawah, binatang yang berkeliaran di tepi di ngarai ini juga hidup. Kerbau di sawah juga hidup, ayam juga hidup. Tapi esensi kita hidup berbeda. Apa tujuan kita? Tujuan utamanya adalah kita hidup ini adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan dasar. Jangan sampai lupa. Jangan pernah pernik dunia lupa dengan tujuan. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada. Pengabdian itu hablum minallah, itu sholat. Hablum minannas itu pelayanan. Hablum minannas itu pelayanan pengabdian. Yang kedua, esensi kita diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai khalifatullah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingat ketika Allah berkata kepada malaikat, aku ingin menciptakan manusia itu sebagai manajer di permukaan bumi. Kita lahir sebagai manajer. Kita lahir sebagai khalifah, maksudnya sebagai pengelola, membudidayakan alam ini, bukan merusak, bukan menyakiti, bukan mengasari, bukan menghancurkan, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita menyatukan, memperbaiki yang rusak, ya, menghubungkan silaturahmi. Inilah tujuan kita. Maka ini esensi dasar kita diciptakan oleh Allah itu adalah sebagai pengabdi kepada Allah. Jangan lupa, hablum minallah, hablum minannas. Sebagai khalifatullah pelayanan. Ini harus kita tegakkan. Jadi kita datang ke sini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah itu ada pahala loh. Ketika kita datang ke mana ya, tempat kerja kita ada pahala. Maka dalam konsep hukum Islam itu ada namanya saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu menutup artinya. Menutup. Kalau yang kita tuju itu jahat, buruk, dosa, maka jalan yang mengantarkan kepada yang dituju itu dosa. Kalau kita berniat pergi untuk judi, maka mulai berangkat dari rumah sampai ke tempat judi, itu semua putaran roda mobil dan roda motor kita itu dosa semua. Tapi yang kita tuju itu adalah baik. Kita memberikan pelayanan yang baik kepada orang. Kita berniat untuk lillahi ta'ala, maka berangkat dari rumah, mulai jalan kaki, apakah pakai motor, pakai kendaraan, maka setiap proses perjalanan itu sampai ke tempat yang kita tuju, itu adalah pahala. Ihsan. Maka pelayanan penting. Maka dalam Al-Quran itu Allah menyebut pelayanan, biasanya kita melayani orang itu kan biasanya dengan perkataan, biasanya dengan sikap, kan begitu ya Bu ya. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menyebut perkataan itu 9 modalnya. Mungkin tidak akan saya jelaskan semuanya. Dalam Al-Quran Allah menyebut perkataan itu dengan kata-kata qaulan ma'rufan. Ini bagi kita sebagai pelayan publik. Qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufah itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 dan ayat yang ke-9 surat yang ke-4. Catat, lihat ini. Di situ Allah menyebutkan, ayatnya panjang, kita lihat nanti Bapak Ibu bisa diambil itu di handphonenya. Surat An-Nisa ayat yang ke-9, dan hendaklah kamu takut kepada Allah. Nah, jadi di situ diawali dulu, hendaklah kamu takut kepada Allah. Artinya iman. Iman. Jadi hendaklah kamu takut kepada Allah. Kemudian yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Keturunan yang lemah itu dalam tafsir Al-Marwazi itu 3. Lemah pendidikan, lemah mental, lemah iman. Ada juga mengatakan lemah ekonomi. Tapi yang paling parah itu lemah iman. Hendaklah kamu takut seandainya di belakang kamu meninggalkan keturunan yang lemah, yang kamu takut terhadap kesejahteraan mereka, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar, yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ma'rufah dalam Al-Quran itu diartikan sesuatu bentuk perkataan yang menyenangkan kedua belah pihak.
memberikan sesuatu yang baik kepada orang, kemudian kebaikan itu diterima baik oleh orang, maka kebaikan itu pun akan mengalir kepada kita. Ini yang disebut dengan perkataan yang ma'ruf. Jadi dalam Islam itu tidak dikenal dengan yang namanya ghibah itu haram dan kasar, itu tidak dikenal. Yang dikenal oleh Islam itu tegas. Nanti kita lihat ada perkataan tegas. Jadi ada perkataan pertama itu adalah qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang dari dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kontennya lebih kepada pendidikan anak sebenarnya. Tetapi ini bisa dipakai di mana saja. Bisa dipakai di tempat kerja, bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di mana saja. Hendaklah kamu takut seandainya di belakang kamu meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini itu yang paling bahaya, itu lemah pendidikan, lemah iman. Kalau imannya kuat, pendidikannya lemah, aman. Kalau pendidikannya, ekonominya lemah, imannya kuat, aman. Kalau imannya lemah, ekonominya kuat, bahaya. Dia bisa investasi ke sektor miras. Dia bisa berinvestasi ke sektor diskotik, cari uang. Kalau otaknya cerdas, imannya lemah, bahaya Pak. Cerdas digunakan untuk menipu orang, korupsi. Maka yang disebut dengan karakter building itu, membangun sebuah karakter, itulah akhlak sebenarnya. Itulah akhlak sebenarnya. Nah, di mana sih akhlak itu? Berawal perkataan yang baik, berbanding lurus dengan ibadah yang baik. Ibadah yang baik, dia punya pancaran kepada akhlak yang baik. Ke situ pergi. Jadi ketika orang itu baik mulutnya, baik akhlaknya, kecenderungan ibadahnya baik. Tapi ada juga Buya Hamka pernah ditanya sama orang, boleh saya minum ya Bu? Ya Pak. Kita diskusi aja deh Bu. Nanti kalau ada yang bertanya, boleh ditanya langsung ya. Buya, saya punya tetangga Bu. Tetangga saya yang pertama itu rajin sholat, tapi mulutnya tajam ya. Rajin sholat, jemaah terus. Tetangga saya yang satu lagi nggak pernah sholat, maka puasa nggak ada nih. Tapi mulutnya santun, lembut. Kalau begitu nggak usah sholat ya. Ini pertanyaan. Saya ketika Buya Hamka itu meninggal, saya belum lahir. Dia meninggal 1981. Ketua MUI pertama itu, Buya Hamka. Kita belum lahir. Tapi kita telusuri jejak biografi dan jihad dan perjuangan beliau baik melalui tulisan-tulisan. Apa kata jawab Buya Hamka? Tetangga ibu yang tajam mulutnya tapi dia sholat akan bertambah tajam mulutnya kalau dia tidak sholat. Tetangga ibu yang baik mulutnya, yang santun dan lembut mulutnya, tapi dia tidak sholat, akan bertambah santun dan akan mulia perkataannya kalau dia sholat. Bisa ibu simpulkan di situ. Jadi jangan menyimpulkan orang dari sisi sebenarnya begini. Ketika dia sholat muncul perkataan yang belum makruh, berarti bukan sholatnya yang salah. Jangan disimpulkan, mendingan saya tidak sholat, bukan begitu kesimpulannya. Itu jongkok logikanya. Kesimpulannya bukan begitu. Bukankah sholat itu mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kan tindakan preventif, tindakan pencegahan itu. Kalau kita di kedokteran kan lebih baik mencegah daripada kan begitu ya. Dalam apa ya, dalam semboyan orang kesehatan itu kan begitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini luar biasa. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Loh, kenapa orang sholat masih munkar? Loh, kenapa orang sholat masih benci? Persoalannya bukan sholatnya yang salah, bukan sholatnya yang tak perlu, tapi sholatnya mungkin belum berbias terhadap perilakunya karena mungkin dalam sholatnya ada persoalan. Nah, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Jadi tidak perlu kita apa ya namanya, ketika kita dihina orang itu tidak perlu kita menghina balik. Ibu buka surah Luqman. Luqman kalau saya tidak Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 63. Di situ Allah menyebutkan siapa yang disebut dengan hamba Allah itu, Abdullah. Yang pertama adalah orang yang apabila dia dihina oleh orang-orang bodoh, dia balik dengan cara memberikan ma'rufah yang baik. Dia nanti dalam surah Al-Furqan ayat 63 itu.
ibu kalau dihina sama orang gila, ibu kalau disampaikan kamu gila kata orang gila, jangan balik nanya, jangan balik menghina, kamu yang gila. Itu sama loh kita gila sama dia. Islam itu sangat rasional dan saya pikir sangat fleksibel. Seperti itu. Nah, kaulan ma'ruf. Yang kedua, ibu lihat Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 70. Allah sebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kenapa Allah gunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Kenapa tidak ya ayyuhal insan? Ini dalam kajian tafsir. Amanu itu orang yang sudah berikrar untuk Islam yang beriman kepada Allah. Maka ketika Allah mengatakan amanu itu yang mengatakan dia sudah melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka di situ Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Benar. Benar itu apa? Sesuai antara lisan dan Rasulullah. Kalau kita orang akademis begitu. Benar. Kalau api itu panas, lalu kita dalam logika kita api itu panas, lalu kita sentuh dengan panas, berarti benar tak? Benar. Cocok antara mindset dengan kenyataan. Itu benar. Yang benar itu perkataan sama yang di mulut dengan yang di hati, Pak. Kalau beda, itu munafik namanya. Manusia itu hanya 3 dalam Al-Quran. Kalau manusia beriman, ayat 1 surah Al-Baqarah sampai ayat ke-6. Itu orang beriman. Orang beriman itu. Zalika kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Itu orang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu. Kedua, orang kafir. Orang kafir itu ada di ayat yang berapa? Yang kelima. Bukan, ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Hanya 2 ayat. Bagaimana hati orang kafir itu? Ayat yang ke-7. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala gisawatu wa lahum azabun azim. Jadi orang kafir itu hatinya tertutup. Itu. Yang selanjutnya ayat yang ke-7 wa minan nas sampai ayat yang ke-20 itu orang munafik. Panjang itu bicara munafik di sini. Kalau orang beriman ayatnya dari ayat 1 sampai ayat yang ayat 6 sampai ayat 78 itu orang kafir. Ayat 8 sampai ayat ke-20 orang munafik. Orang munafik itu dari golongan kita, Pak. Kita ini orangnya. Siapa orang munafik itu? Lihat dalam Al-Quran. Hati-hati kalau pelayanan munafik bahaya, Pak. Dia bisa marah-marah. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada namanya qaulan layyinan. Artinya adalah perkataan yang lemah lembut. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat 44. Apa kata Allah di situ? Faqulu lahu qawlan layyinan, kata Allah. Di situ Allah mengatakan sampai akhir ayat itu, maka bicaralah kamu berdua. Berdua itu siapa? Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan adalah perkataan yang lemah lembut dan mudah dia untuk disadarkan. Nah, ini Bapak Ibu. Fir'aun Bapak tahu. Itu orang jahat yang namanya paling banyak dalam Al-Quran. Dia pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, ini sejahat-jahat orang belum ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ini Fir'aun berani dia menyebut Tuhan. Tapi apa kata Allah? Kamu datangi wahai Musa dan Harun Fir'aun itu dan berkatalah kepadanya dengan cara lemah. Lembut. Ini lawan ini, lawan. Musa itu mau dibunuh, mau dikejar oleh Fir'aun. Lawan ini. Tetap Allah menyuruh lemah lembut. Ini orang sakit, orang yang
orang yang datang ke pelayanan publik, orang yang datang ke kampus mahasiswa. Orang bukan sakit, orang minta pelayanan, bukan musuh kita. Maka perlu di situ pelayanan yang lebih lemah. Sedangkan ke lawan saja Allah suruh lemah lembut. Wahai Musa dan Harun, datang kamu ke Firaun itu, berkatalah kepadanya dengan cara lemah lembut. Jadi ibu kalau nampak musuh, orang yang fitnah kita, yang hina kita, ketika kita datang kepadanya nggak perlu menghina. Tetap perkataan yang lemah lembut. Luar biasa. Metodologi Islam di dalam mengungkap sebuah cara dalam merekat hubungan silaturahim. Ini yang disebut dalam Al-Quran dengan surat Thaha. Maka bicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ini kita tarik hari ini. Dalam sebuah pekerjaan kita dituntut kadang-kadang memang harus energi yang cukup maksimal, Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti kita tidak memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada orang lain. Lemah lembut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya ingin contohkan, ada namanya Ibnu Hajar Asqalani. Bapak Ibu pernah baca, dengar kata-kata ini? Ibnu Hajar Asqalani, anak pintar, nuntut ilmu, kemudian ada persoalan, lalu dia balik pulang kampung. Kalau dulu orang nuntut ilmu kan tidak pakai mobil, tidak punya motor, jalan kaki. Pas dia balik, katakan dari sekolah itu pulang, dia berteduh di sebuah batu yang menjorok. Dia berteduh karena hujan di jalan, dia berteduh di sana. Sambil berteduh dia menyesal dirinya kenapa orang pintar dia bisa bodoh.